Kalian anak-anak yang alhamdulillah, terima kasih, kami bahagia luar biasa atas kehadiran adik-adik semua mengijabah mendatangi undangan dari panitia untuk hadir ke sini. Mau ngapain deh ke sini? Mau silaturahmi. Karena dengan silaturahmi, insya Allah akan menambahkan keberkahan, ya, nikmat dan juga kebaikan kepada kita semua. Tidak lupa juga kepada ibu-ibu yang mendampingi. Terima kasih Ibu sudah menyempatkan waktunya. Saya yakin ibu-ibu di rumahnya repot ya, ngurus anak, ngurus keluarga, tapi alhamdulillah atas izin dari Allah kita semua bisa kumpul di sini. Kemudian tidak kalah penting tadi kori kita Pak Rian yang alhamdulillah walaupun dalam kondisi sakit masih bisa ikut kontribusi berpartisipasi membacakan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Kemudian tidak lupa juga pengatur acara Bapak Rito yang sudah mengatur acara sedemikian rupa. Kita doakan semoga bapak-bapak yang hadir di sini dijadikan kepala-kepala keluarga yang amanah, kepala keluarga yang bisa menjadi teladan khususnya untuk anggota keluarga dan umumnya untuk keluarga yang lainnya juga. Adik-adik, nah, kita mau ngobrol apa nih? Nah, judulnya apa nih tausiahnya? Soalnya lama nih, bukannya masih berapa menit lagi Pak Ade? Sekitar setengah jaman lagi, 30 menit. Nah, tapi di sini saya bicara nggak bakal lama, paling 15 menitan. Habis itu kita kuis, terus doa, gitu ya. Makanya disimak nih. Judulnya yaitu bersyukur. Judulnya apa? Bersyukur. Kenapa sih kita harus bersyukur? Ada yang tahu nggak alasannya? Ini kalau ini nggak ada hadiahnya ini, belum. Nah, kenapa kita sebagai manusia, orang Islam khususnya diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersyukur? Kalau pakai GoPro kelihatan ganteng loh. Kenapa tuh? Kelihatan mudah. Karena syukur itu adalah salah satu kunci supaya hidup kita bahagia. Ya, semua orang yang hidup itu baik yang kaya, yang miskin, pejabat, rakyat jelata, pasti doanya pengen bahagia. Makanya kita selalu doa gimana? Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Yang artinya, ya Allah berikanlah kepada kami kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat, dan hindarkan kami dari siksa neraka. Ada yang mau siksa neraka? Panas banget loh. Ya, kata para ulama, panasnya neraka itu perbandingannya gini. Adik-adik, kalau tangannya kebakar, panas gak? Nah, api dunia itu baru asapnya api neraka. Wah, apalagi api nerakanya ya, luar biasa tuh. Makanya jangan mau jadi muslim yang hanya KTP. Islam KTP. Dirazia, dicek apa KTP-nya Islam, ya. Tapi ditanya, sholat gak sehari-hari? Enggak. Kalau Ramadan puasa enggak? Mokel mulu dan seterusnya, ya. Itu tandanya tidak taat. Nah, kenapa yang berikutnya kita harus bersyukur? Tadi syukur itu kunci kebahagiaan. Orang yang enggak bersyukur hidupnya pasti gak bahagia. Apa-apa ngeluh mulu, benar gak? Iya. Tuh, ya. Kata Zainuddin MZ dalam ceramahnya, orang itu kalau melihat dunia harus lihatnya ke bawah. Gimana? Yang naik mobil bersyukur punya mobil. Kalau hujan gak kehujanan, panas gak kepanasan, ber-AC. Coba lihat tuh
tetangga kita yang baru punya motor, ya walaupun sama-sama cepat, tapi kalau panas kepanasan, kalau hujan ke hujan. Terus yang punya motor, kata yang punya motor, alhamdulillah Bu, nah kita masih punya motor. Tetangga kita baru punya sepeda. Ya, sepeda tuh yang di gua sendiri, kalau orangnya diam ya sepedanya diam juga, agak bakal jalan sendiri. Tapi sekarang alhamdulillah ada sepeda listrik ya, nggak digoes, jalan sendiri. Giliran di tengah-tengah jalan baterainya habis, waduh, goes juga tuh mah, ya. Terus kata yang punya sepeda, alhamdulillah kita punya sepeda. Tetangga kita sebelah mana-mana jalan kaki, ya. Kita masih cepat, masjid naik sepeda, yang lain jalan, kecepatan kita yang naik sepeda, ya. Kata yang jalan, alhamdulillah kita masih bisa jalan. Tetangga sebelah kemarin kena stroke, nggak bisa jalan lagi, kakinya lumpuh, ya. Terus kata yang lumpuh, alhamdulillah walaupun lumpuh masih sehat, masih hidup. Tetangga sebelah kemarin innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tuh, kalau bersyukur pasti indah terus walaupun sederhana, ya. Tapi kalau sebaliknya kita mandang dunia ini ke atas terus, wah yang ada ngeluh mulu. Tetangga beli motor, kita beli Big puyeng mikirin dari mana duitnya. Ya terserah dia, duit dia kan. Nah, jadi harus pandai bersyukur. Ya adik-adik, walaupun mohon maaf mungkin orang tuanya sudah gak lengkap atau sudah gak ada dua-duanya, syukuri. Karena sekarang masih bisa tumbuh, hidup, berkembang sama orang-orang yang menjadi walinya masing-masing. Doakan ya wali-wali adik-adik itu, saudara mungkin, tante, abang dan seterusnya, supaya rezekinya lancar, supaya rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah, dan bisa mendampingi adik-adik sampai dewasa. Banyak kok cerita anak yatim tapi setelah dewasa jadi orang top, jadi orang sukses. Contoh paling istimewa siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau yatim, bahkan sebelum beliau lahir udah yatim. Masih ingat gak ceritanya tuh? Nabi di perut ibunya baru usia berapa bulan? Berapa? Ada yang bilang 2, ada yang bilang 6. Tapi yang masyhur 6 bulan. Tuh ayahnya wafat. Ayahnya siapa nama ayahnya Nabi? Abdul bin Abdul Muttalib. Kalau kakeknya Abi Thalib. Nabi Muhammad usia 6 bulan di kandungan sudah yatim. Terus beliau lahir ya dalam kondisi yatim. Siapa yang ngasih nama Muhammad? Kakeknya Abdul Muttalib. Sebelumnya orang-orang Arab Quraisy, orang warga Mekah khususnya, belum ada yang namanya Muhammad sebelum Nabi Muhammad ada. Dapat ilham dari Allah, Abdul Muttalib kemudian memberikan nama kepada sang cucu kesayangan, yaitu Muhammad, yang artinya apa? Ada yang tahu nggak arti Muhammad? Di sini ada yang namanya depannya Muhammad? Ada pasti ya. Karena di Indonesia itu menurut data paling banyak nama itu kalau laki-laki Muhammad. Yang nomor 2 Ahmad. Yang ketiga terus tuh kesananya ada Asep, ada Eko, ya, Agus dan seterusnya. Ya.